Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pemirsa, kisah teladan TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kisah kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah nyata, dahsyat, inspiratif dari seorang tokoh, seorang imam, seorang ulama besar, yaitu Syekh Sulaiman Al-Jazuli dengan kitabnya yang sangat terkenal, Dalailul Khairat. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pada suatu hari Sulaiman Al-Jazuli belum menjadi seorang ulama besar, waliullah. Dia berjalan di padang pasir yang tandus. Pas saat itu masuk waktu sholat, beliau ingin berwudu, ingin mencari sumber air. Ternyata karena padang pasir yang luar biasa panas dan gersang, tidak memiliki sumber air. Satu tempat dia bisa melihat ada sejenis sumur kecil. Ada airnya sedikit. Beliau berniat untuk mengambil air ini sehingga bisa berwuduk. Nah, namun kendalanya tidak memiliki sarana ataupun alatnya. Syekh Sulaiman keliling cari alat, keliling cari sarana supaya bisa mengambil air yang di dalam sumur tadi. Qadarullah tidak ditemukan. Nah, dilihat oleh seorang budak. Datang seorang budak hamba sahaya, seorang anak gadis, mengatakan, "Wahai Tuan Guru, apa yang sedang kau cari?" "Wahai anak, aku sedang mencari alat untuk bisa mengambil air yang ada dalam sumur itu untuk berwudu." "Oh," kata anak itu sambil terheran. Sambil Sulaiman Al-Jazuli mencari lagi alat untuk mengambil air tadi, lantas sang budak tadi meludah di dalam sumur. Subhanallah, muncul, naik itu air. Sampailah kelihatan airnya dan bisa diambil. Saat Sulaiman Al-Jazuli melihat, subhanallah, terkejut Sulaiman Al-Jazuli. "Wahai anak, aku takjub sekali melihat ini. Apa yang engkau lakukan? Apa yang sering engkau amalkan dalam kehidupanmu sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan, memberikan kemuliaan kepadamu seperti ini?" Dengan rendah hati anak itu menjawab, "Wahai Tuan Guru, dalam hidupku, keseharianku, siang malamku, aku lakukan, aku melaksanakan selalu bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad." "Oh," kata Imam Jazuli, "jadi kau tiap hari, tiap waktumu tidak lepas melakukan salawat." "Betul, wahai Tuan Guru." Melihat hal demikian, Syekh Sulaiman Al-Jazuli berpikir, dia mengarang kitab, kumpulannya solawat semua yang dikenal sampai detik ini, yaitu Dalailul Khairat. Bahkan pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang berbahagia, Sulaiman Al-Jazuli setelah mengarang kitab Dalailul Khairat yang tersebar dan diamalkan menjadi seorang syekh, itu ketika beliau wafat 77 tahun. Ketika setelah beliau wafat itu makamnya akan dibugar, akan dipindahkan dari kota Sus menuju satu kota yang lain. Qadarullah dan wasubhanallah, kita menemukan waktu itu bahwasanya Syekh Sulaiman Al-Jazuli itu jenazahnya masih utuh seperti sedia beliau pada waktu wafatnya. Luar biasa. Inilah dahsyatnya solawat. Satu di antara ribuan bahkan jutaan daripada hikmah dan dahsyatnya solawat. Jasad seorang Syekh Sulaiman Al-Jazuli itu tidak hancur. Sudah 77 tahun bahkan dalam timbunan tanah, dalam kuburan, jasadnya pun menjadi utuh. Luar biasa. Ya, demikianlah kisah inspiratif kali ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, mudah-mudahan kita menjadi ahli solawat. Karena kalau kita menjadi orang-orang yang selalu mendawamkan sholawat, maka tidak hanya manusia, tidak hanya tumbuhan, bahkan kita akan digolongkan kepada orang-orang, kepada umat-umat, kepada makhluk-makhluk Allah yang mulia, yaitu
malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak hanya manusia yang bersolawat kepada Rasul, bahkan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat pun melantunkan dan mendawamkan solawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Usikum ibadallah wa nafsiyya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.